agenda ini penanam pohon 1.100 biji untuk menanam di berbagai tempat, terutama nanti di lingkungan Sintang ini. Terus di jalan-jalan yang ketiga nanti di depan gedung Tirtawirja Desa Wironanggan ada niko halamannya belum ada tanaman, nanti ditanam. 1.100 ini targetnya untuk Desa Wironanggan saja. Namun apabila kita sudah tercukupi, ada desa-desa lain di sekitaran kita, termasuk desa-desa yang menjadi binaan dari Proklim Wironanggan, bisa mengambil peran menjadi yang sudah komit dari beberapa instansi yang telah memberi support kepada kami seluruh warga, itu tetap menjaga ya, lingkungan harus selalu kita jaga karena penting bagi Sukoharjo, program Kampung Iklim Proklim Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, menggelar aksi penanaman 1.100 pohon di kawasan Sendang Tirto Wibowo pada Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari layanan dana masyarakat untuk lingkungan Small Grant periode kedua, sekaligus mendukung target Polunet-Sing 2030 Indonesia. Latar belakang, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Sebagai bentuk dukungan terhadap program Polunet-Sing 2030, target Indonesia untuk mencapai penyerapan emisi sektor kehutanan dan lahan gambut yang lebih besar daripada emisinya pada tahun 2030. Proklim Desa Wironanggan mengambil inisiatif melaksanakan aksi menanam 1.100 pohon. 2. Tujuan kegiatan: mendukung target Polunet-Sing 2030, mengurangi potensi emisi karbon melalui penanaman pohon, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dan menciptakan ruang hijau yang bermanfaat untuk ekosistem dan kesehatan warga. Waktu dan tempat: hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, waktu jam 8 sampai selesai, bertempat di Sendang Tirto Wibowo, Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Peserta kegiatan: peserta terdiri dari Proklim Desa Wironanggan, Pemerintah Desa Wironanggan, Kader Peduli Lingkungan Sukoharjo, Pramuka Ranting Kecamatan Gatak, Karang Taruna, PKK Desa Wironanggan, siswa Sekolah SD Negeri Wironanggan 1, SD Negeri Wironanggan 2, SMP Negeri 1 Gatak, SMP Negeri 2 Gatak, TK Desa Wironanggan, Bank Sampah dan Relawan Lingkungan. Jumlah peserta kurang lebih 60 orang. Jenis dan jumlah bibit: jenis tanaman durian berjumlah 20, pete 35, bugenvil 60, tabebuya berjumlah 60, ketapang 50, belimbing 65, sengon 80, jati 80, pohon kelengkeng berjumlah 100, Glodok pecut berjumlah 100, alpukat 100, jambu madu deli 100, pucuk merah 250, dan jumlah total 1.100 bibit. Sumber dana dari layanan dana masyarakat untuk lingkungan periode kedua. Rangkaian kegiatan: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya juga istilahnya terima kasih kepada pengurus Proklim. Alhamdulillah untuk Proklim Desa Wironanggan perkembangannya baik sekali, ada kemajuan terus, ada sudah dibantu untuk pohon Wirodu, juga untuk Kapuro juga sudah mendapat bantuan dari untuk kebutuhan TK Brebes.
juga dari Posyandu juga. Semoga acara pada pagi ini diberi kelancaran, tidak supaya lancar. Mohon nanti kepada Mbak Siti supaya istilahnya kegiatan di berjalan kembali. Bapak-Ibu yang hormati, ngapunten untuk sendang di sini belum ada selesainya. Ini insya Allah nanti 2026 atau perubahan anggaran 2025 nanti saya mengajukan taluk nanti dengan di sini terus ke timur gitu, karena ini belum ada jalan aksesnya, ini cuma jalan baru. Bisa nanti program-program ke depan nanti sendang di sini akan saya jadikan untuk wisata. Itu program unggulan saya nanti. Saya kalau saya terpilih lagi, terpilih kembali ke PNS, namanya penak mawon gitu, mulai nyantai. Tergantung Pak RW ini kok, komandan ini Pak RW. Nah, itu. Atau kehilangannya keanekaragaman hayati. Yang ketiga adalah pollution atau pencemaran. Dan untuk aksi penanaman pohon ini merupakan aksi adaptasi untuk mencegah adanya perubahan iklim atau climate change tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, Volunetzing itu adalah itu forestry and other land use. Nah, harapannya dari pemerintah Indonesia itu di 2030 atau bahkan mungkin lebih cepat ya, itu bisa mengatasi yang namanya emisi GRK. Nah, Volunetzing ini diharapkan bisa menyerap emisi lebih banyak daripada emisi yang dihasilkan dari sektor-sektor lain. Dan dari mandatori pusat ke daerah-daerah, termasuk Kabupaten Sukoharjo mendapatkan target dari pemerintah pusat melalui Bappenas itu untuk menurunkan emisi GRK sebesar 850.000 ton CO2 ekuivalen. Dengan sektor Volu ini diharuskan untuk mengurangi sebesar 54.000 ton CO2 ekuivalen. Dengan angka sebesar itu pastinya tidak hanya kerja dinas lingkungan hidup saja, tapi kami membutuhkan upaya dari Bapak dan Ibu, karena ini memang target daerah Sukoharjo ya. Tidak hanya DLH, tidak hanya Proklim, tidak hanya desa atau kecamatan, tapi memang ini merupakan target dari Sukoharjo untuk membuktikan kepada Indonesia bahkan dunia bahwa target seperti itu 850.000 itu bisa dijalankan dan bisa tercapai. Jadi saya mohon untuk dukungannya atau supportnya untuk melakukan budaya emisi GRK yang budaya kehidupan yang rendah emisi GRK. Contohnya mungkin pengomposan sampah, melakukan Untuk agenda ini penanam pohon 1.100 biji untuk menanam di berbagai tempat, terutama nanti di lingkungan Sendang ini. Terus di jalan-jalan yang ketiga nanti di depan gedung Tirta Wirja Desa Wironanggan ada niko halamannya belum ada tanaman, nanti ditanami biar nanti pohonnya tinggi untuk biar hidung, biar untuk parkir mobil biar tidak kemana. Untuk agenda selanjutnya yang di Sendang ini Pak? Ya,
untuk agenda Sendang ini insya Allah nanti kedepannya ini kan periode 1 belum bisa untuk membuat programnya. Nanti untuk perubahan anggaran insya Allah saya akan membuka jalan itu nanti salut jalan untuk kedepannya ini saya jadikan wisata untuk menarik anak-anak dan semua warga Wironanggan umumnya di beberapa nanti jalurnya di utara ke timur. Terus nanti saya buat program unggulan saya nanti akan kita bentuk pendopo. Jadi Sendang ini saya lihat untuk wisata untuk remaja, untuk buat apa itu seperti kayak itu. Kalau area luasnya Pak sekitar Utara itu kan luasnya itu anak kecil sampai sini juga ya? Ya, ini kan selatan, ini untuk pribadi. Oh pribadi. Oh, iya. Sekitar berapa meter Pak? Berapa ratus meter? 1.800. 1.800. Berarti ini milik desa ya Pak ya? Ya, tahun 2026 kita kan membuat akses dulu. Iya. Kalau kita sudah membuat jalan akses itu kan enak. Kalau dibujuk kita membuat pendopo kan belum bisa. Iya. Yang penting jalan dulu ya Pak ya? Kira-kira berapa panjangnya Pak jalan yang akan dibuat? Itu sekitar lebarnya 5. Sendang ini kan untuk keraton sebelum berdirinya keraton Kartasura. Ini kan dulu kan dikunjungi sama Mataram. Oh Mataram. Iya. Pindah dari Jogja ke Kartasura. Oh waktu Boyong kedatang. Iya, tapi kan belum jadi keraton itu sudah kunjungi ini. Oh sudah kunjungi ini dulu. Iya. Oh iya. Oke. Itu sering dari Kopassus sering mandi di sini. Oh sering mandi di sini. Ya, Nama Aryadi Prasaja, pelaku pegiat apa? Pegiat lingkungan, ngopeni lingkungan. Kemudian setiap hari ya 2 hari sekali, 3 hari sekali itu tetap menjaga apa yang menjadi yang sudah komit dari beberapa instansi yang telah memberi support kepada kami seluruh warga itu tetap menjaga ya, lingkungan harus selalu kita jaga karena penting bagi kita, kehidupan kita adalah iklim harus selalu kita jaga untuk kelestarian hidup kita. Maka tanggung jawab ini salah satunya adalah kita bersama-sama untuk menjaganya. Itu komit yang kita jaga dan kita laksanakan. Proklim Wironanggan kedepannya kita mempunyai beberapa target ya, beberapa plan. Untuk ini kan kita sudah penghijauan 1.100 pohon itu saya rasa sudah cukup ya. Meskipun nanti tetap kita akan ada penanaman tapi mungkin tidak sebanyak yang kemarin-kemarin. Untuk selanjutnya nanti kita orientasinya ke penanganan sampah. Untuk 1.100 untuk desa Wironanggan aja atau gimana Bun? 1.100 ini targetnya untuk desa Wironanggan saja. Namun apabila kita sudah tercukupi, ada desa-desa lain di sekitaran kita termasuk desa-desa yang menjadi binaan dari Proklim Wironanggan bisa mengambil peran untuk ikut menanam. Ditanam di mana saja Bu? Penanamannya di lahan-lahan yang tidak produktif pertama, kemudian lahan-lahan di sekitar Sendang sini untuk menjaga kelestarian Sendang karena kita butuh lebih banyak tanaman lagi di sekitar sini terutama yang berdampak ke masyarakat selain untuk tabungan air tanah juga demi ketahanan pangan warga di sekitar sini. Terus kemudian di bantaran sungai, di tepi-tepi sungai itu yang
terlantar, jadi hanya ditanami kayak hutan itu loh. Tapi sekarang sudah alhamdulillah dibantu Pak Hari dan timnya sudah dibuka lahannya untuk penanaman sengon dan jati. Kemudian di tepi jalan, beberapa jalan yang di Desa Wironanggan itu sudah banyak pohonnya sebenarnya, tapi ada beberapa yang memang belum ada. Nanti akan kita tanam tanaman peneduh seperti pucuk merah, glodok kecut, itu. Kemudian di sekitar lapangan di gedung Tirta Wirejo itu juga menjadi target kita. Di situ akan ditanam ketapang kencana, glodok kecut. Terus kemudian di KWT juga akan kita tambahkan beberapa tanaman keras kemarin seperti mangga kyoji, kemudian mahathir akan kita tanam di sana. Selain itu di pekarangan warga, jadi semua warga yang masih memungkinkan tanahnya, lahannya untuk ditanami, boleh dalam pot, boleh di tanah, itu akan menjadi sasaran kita untuk sampai dengan tanggal 30 nanti. Kalau di sekolah-sekolah juga ya? Di sekolah-sekolah tentu, karena kita tadi melibatkan anak-anak sekolah, melibatkan pramuka, anak-anak muda, itu kalau di sekolah-sekolah kita mungkin lebih banyak ke tanaman hias gitu, karena di sekolah-sekolahnya lahannya terbatas kalau di sekitar sini, jadi kemungkinan tanaman hiasnya. Kalau untuk tanaman kerasnya di dekat-dekat sekolah itu nanti akan kita tanami juga, seperti tadi di lapangan gedung Tirta Wirejo itu kan sampingnya sekolah lah, di situ akan kita tanami tanaman keras buah sama peneduh. Ini melibatkan siapa saja? Ini tadi melibatkan pertama Proklim Wironanggan, TPPKK Desa, Pemdes Wironanggan, terus kemudian yang menjadi kita di bawah naungan DLH ya, kalau kegiatan seperti ini kita tetap melibatkan partisipasi dari DLH, kemudian dari rekan-rekan konseling komunitas peduli lingkungan Sukoharjo itu kita undang juga. Terus kemudian kita juga melibatkan sekolah-sekolah SD Negeri Wironanggan 1, SD Negeri Wironanggan 2, TK Desa Wironanggan, kemudian SMP Negeri 1 Nggata, SMP Negeri 2 Nggata. Itu terus kedepannya kita juga akan lebih banyak lagi melibatkan partisipasi aktif dari warga, bukan hanya dari Wironanggan tapi termasuk desa-desa yang menjadi binaan Proklim Wironanggan.